Berikut ulasan mengenai pemimpin tertinggi di balik agama-agama besar di dunia. Guru Granth Sahib dalam agama Sikhisme. Pemimpin tertinggi dalam agama Sikhisme adalah Guru Granth Sahib, kitab suci yang berisi ajaran para guru Sikh dan juga himne dari orang-orang dari agama lain. Kitab suci ini dianggap sebagai otoritas spiritual tertinggi dan pemimpin agama Sikh, bukan tokoh yang masih hidup. Suesi dalam agama Konghucu. Berperan sebagai pendeta agama, Suesi adalah pemuka agama Konghucu yang berada di tingkat tertinggi. Sebagai rohaniawan tertinggi, Suesi bertugas membimbing Jiao Zheng dan Wensi dalam melaksanakan tugas rohaninya mengembangkan ajaran agama Konghucu. Karena tanggung jawabnya cukup besar, yang boleh diangkat menjadi Suesi adalah pria atau wanita yang sudah berkeluarga. Harus berusia 30 tahun, memiliki pengetahuan agama yang sudah mendalam, dan sudah berpengalaman menjadi Jiao Zheng atau Wensi. Terdapat peran-peran penting dalam agama Konghucu seperti Jiao Zheng yang bertugas menyebarkan ajaran, Wensi yang berperan sebagai guru, Suesi sebagai pendeta yang memimpin peribadatan, dan Zhang Lao sebagai tokoh sesepuh yang memberikan nasihat dan bimbingan. Kaisar Jepang dalam Shinto. Dalam agama Shinto, tidak ada satupun pemimpin agama tertinggi yang memiliki otoritas tunggal. Namun, secara tradisional, Kaisar Jepang dianggap memiliki peran penting dalam agama Shinto karena dianggap sebagai keturunan langsung dari Dewi Matahari, yaitu Dewi Amaterasu. Hindu. Dalam agama Hindu, tidak ada satu pemimpin tertinggi yang diakui secara universal. Namun, ada beberapa tokoh atau tingkatan pemimpin yang dihormati dalam tradisi Hindu. Berikut adalah beberapa tokoh atau tingkatan pemimpin dalam agama Hindu. Brahmana, golongan pendeta yang memegang peran penting dalam upacara keagamaan dan ritual. Sementara Pandita, Sulinggi, atau Pinandita adalah pemimpin agama yang dihormati dan memimpin upacara keagamaan. Resi, atau Resi, seorang bijaksana atau pertapa yang dihormati karena pengetahuan dan spiritualitasnya. Balian, seorang pemimpin spiritual yang memiliki pengetahuan tentang penyembuhan dan pengobatan tradisional. Dewa, dalam kepercayaan Hindu, dewa-dewa seperti Siwa, Wisnu, dan lainnya dianggap sebagai pemimpin tertinggi dalam alam semesta. Adi Sankaracarya, meskipun bukan pemimpin tunggal, ia dihormati sebagai tokoh yang mendirikan 4 mata, atau tempat suci keagamaan di India dan memiliki pengaruh besar dalam perkembangan Hinduisme. Siddhartha Gautama dalam agama Buddha. Dalam agama Buddha, Siddhartha Gautama, yang dikenal sebagai Buddha, adalah sosok sentral dan pemimpin spiritual utama. Ia dianggap sebagai guru yang tercerahkan dan pendiri agama Buddha. Meskipun demikian, tidak ada satu pemimpin tunggal untuk seluruh agama Buddha karena terdapat berbagai aliran dan tradisi. Kohen Gadol dalam agama Yahudi. Dalam agama Yahudi, imam besar atau Kohen Gadol adalah pemimpin tertinggi dalam konteks bait suci, khususnya dalam menjalankan ibadah dan kurban. Namun, setelah kehancuran bait suci, peran pemimpin spiritual utama bergeser ke rabi, yang merupakan guru dan pemimpin agama dalam komunitas. Sementara Kohen Gadol merupakan pemimpin para imam yang bertugas di bait suci. Jabatan ini diwariskan secara turun-temurun dari garis keturunan Harun. Paus di agama Kristen Katolik. Dalam agama Kristen, terutama dalam gereja Katolik, Paus adalah pemimpin tertinggi. Ia adalah uskup Roma dan kepala gereja Katolik sedunia. Paus dianggap sebagai penerus Rasul Petrus dan memiliki peran sentral dalam menjaga ajaran gereja serta membimbing umat Katolik di seluruh dunia. Ia adalah uskup Roma dan dianggap sebagai penerus Rasul Petrus, yang diyakini sebagai pemimpin pertama gereja yang ditunjuk oleh Yesus. Paus Leo ke-14 adalah Paus Gereja Katolik ke-267 dan pemegang kedaulatan negara Kota Vatikan sejak tanggal 8 Mei tahun 2025, setelah terpilih melalui konklav kepausan 2025 untuk menjadi penerus Paus Fransiskus. Islam. Dalam Islam, tidak ada pemimpin tertinggi tunggal yang disepakati oleh semua umat muslim. Namun, ada beberapa tokoh yang dianggap memiliki otoritas tertinggi dalam berbagai aspek ajaran dan kepemimpinan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang tertinggi, diikuti oleh Nabi Muhammad SAW sebagai teladan utama dalam kepemimpinan, dan dalam konteks tertentu, ada tokoh-tokoh seperti khalifah, atau pemimpin umat Islam, dan ulama yang memiliki wewenang dalam masalah agama dan hukum Islam.